it's something that is, I think dalam satu Nusantara ini, Indonesian film and Indonesian music is something that trickles down to like Singapore and Malaysia. So it's not the other way around, but it goes from Indonesia to the rest of us. And I think that's something that orang Indonesia nggak berapa realize how much we consume your content. Oh really? And your music. Yeah. Okay. And so when Salah satu film Malaysia gagal menembus pasar Indonesia, padahal film itu diklaim sebagai salah satu film terbaik dari Malaysia. Kemudian ramai di media sosial. Beberapa influencer Malaysia protes dan menuduh masyarakat Indonesia tidak mensupport film mereka. Bahkan salah seorang anggota Dewan Rakyat, atau kalau di Indonesia setara anggota DPRD kota kabupaten, ikut bersuara. Dia bahkan berencana akan membawa masalah itu ke dalam rapat sidang. Alasannya, film dan musik Indonesia dikonsumsi secara masif di Malaysia, sedangkan film-film Malaysia atau lagu-lagu Malaysia susah masuk ke Indonesia. Sedih kan bila tahu hakikat ya, orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak. Memang harus diakui, film atau bahkan lagu-lagu Malaysia jarang sekali bersinar di Indonesia. Di video ini, kita akan melihat fenomena itu secara lebih menyeluruh, sekaligus menjawab mengapa film dan juga lagu-lagu Indonesia justru bisa menguasai pasar Malaysia. Inikah yang disebut dengan hegemoni? Apakah benar Indonesia telah mendominasi budaya pop Malaysia? Protes-protes itu sebenarnya memperlihatkan inferioritas industri film dan musik di sana. Mengapa mereka sulit menembus pasar Indonesia? Apakah ada aturan yang melarang mereka masuk ke sini? Atau hanya semata-mata persoalan selera atau kualitas? Protes keras dari influencer Malaysia sangat menggelikan, apalagi itu dilakukan oleh seorang anggota Dewan Rakyat, anggota partai. Sebagai politisi, harusnya kita paham bahwa setiap negara akan selalu mendahulukan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan negara lain. Tugas untuk mendukung, menjaga, dan mempertahankan eksistensi film Malaysia merupakan tugas warga negara Malaysia, bukan tugas orang Indonesia. Pernyataan bahwa Indonesia membatasi film Malaysia karena menganggap Malaysia sebagai saingan adalah pernyataan yang tidak berdasar dan ahistoris. Karena banyak sekali produk animasi Malaysia masuk dengan bebas di Indonesia dan itu disupport, ditonton, diberikan ruang yang luas. Kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Bagaimana mungkin Indonesia menganggap Malaysia saingan yang sengit? Marketnya saja beda. Industrinya juga tidak setara. Dari sisi market dan kualitas jauh perbedaannya. Industri film atau industri musik di sini berkembang pesat, didukung dengan pasar domestik yang besar, tidak selalu bergantung pada pasar dari luar, termasuk dari Malaysia. Mau bersaing di mana? Sedangkan di Malaysia sendiri, marketnya pun beda-beda. Yang India mencari film India, yang Cina mencari film Cina, yang pribumi mencari film Melayu. Apalagi jika kita bicara industri musik, levelnya tidak sama. Yeah. So they have faced it, and I don't know, they seems to be thriving. Yeah, industrinya berkembang. Yeah. And they have Hollywood stars. They have not one, they have few. All their stunt team kerja-kerjanya di Hollywood. Yeah. Semuanya ada di sana. It's so you need to, like you said, bindanya jangan tutup. But yeah, I think Indonesian musicians and film and every sort of Indonesian media is consumed by a lot of Singaporeans and Malaysians just because I think quality of work is something that we look up to a lot. Big names. Sebenarnya, kalau kita bicara teknologi, film Indonesia dan Malaysia tidak terlalu berbeda. CGI-nya, sinematografinya, perbedaan yang mencolok terletak pada ide-ide kreatif.
apresiasi terhadap seni di Indonesia jauh lebih baik, dan itu diakui sendiri oleh Ciu Kin Wah, aktor Malaysia yang sering bermain di film-film Indonesia. It never happens in Malaysia. Ya. Malaysia kita lupanya banyak. Karena apresiasi untuk arts nggak ada di Malaysia. Masih main. Statement yang menyatakan bahwa orang Indonesia tidak mau mengkonsumsi produk Malaysia karena alasan nasionalisme adalah statement yang tidak punya dasar argumen. Karena pada prinsipnya, rasa atau selera tidak bisa dibatasi. Selera bisa mendobrak batas negara. Selera tidak ada hubungannya dengan nasionalisme. Saat kita menyukai sebuah produk kesenian, kita kadang tidak peduli dari mana produk itu berasal. Jika produk itu berkualitas, kita sukai dan kita butuhkan, kita pasti akan membeli. Itu prinsip ekonomi. Kalau misalnya film Malaysia tidak laku di Indonesia, itu cuma persoalan selera saja, atau mungkin standarnya bukan standar orang Indonesia. Sesimpel itu sebenarnya. Faktanya, film Malaysia yang berjudul Sheriff Narco Integrity ternyata juga diputar di bioskop Indonesia. Artinya, tidak ada larangan atau regulasi yang memblokir film Malaysia di Indonesia. Ketika film tersebut sudah ditayangkan di bioskop dan ternyata tidak ada yang menonton, apakah logis kita menyalahkan masyarakat Indonesia? Apakah kita harus memaksa orang untuk menonton film itu? Teorinya begini, film yang dianggap paling bagus di Malaysia atau musik yang dianggap berkualitas di sana belum tentu bagus di sini. Begitupun juga sebaliknya. Kita bisa saja mengklaim, ini filmnya bagus, ini musiknya berkualitas, mungkin untuk standar di negara kita, tapi belum tentu di negara lain sama. Bisa saja bagi orang lain standarnya sudah beda, kualitasnya tidak masuk, atau moodnya kurang pas. Ada banyak alasan. Jangan kita justifikasi kegagalan kita dengan menyalahkan orang lain. Misalnya, apakah logis orang Indonesia memprotes Amerika? Mengapa Hollywood tidak mensupport film Indonesia? Padahal film-film mereka merajai bioskop Indonesia. Itu tidak masuk akal. Sebenarnya, film-film Indonesia juga banyak yang tidak berkualitas, bahkan tidak layak tayang. Tapi karena promonya gencar, memainkan gimmick, dan menyesuaikan dengan timing yang tepat, maka bisa meraih pasar. Industri kreatif memang tidak hanya bicara bagus atau tidak bagus, tapi juga soal marketing, soal promo. Jangan-jangan protes kawan-kawan dari Malaysia sebenarnya hanya rekayasa, hanya gimmick untuk mendapatkan exposure, atau minimal ingin membuat film itu jadi perbincangan di sosial media. Pun jika strategi itu digunakan, tidak masalah. Atau bisa saja itu hanya game yang dimainkan politisi Dewan Rakyat Pulau Pinang itu untuk meraih dukungan publik Malaysia. Kalaupun iya, tidak masalah juga, karena memang politisi harus mempolitisir semua isu demi elektabilitas. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts. All kind of separated into kind of the language you speak and the media you consume. So if you speak Malay, your content ranking would be from Indo, from Malaysia, and then from Singapore. But yeah, I think Indonesian musicians and film and every sort of Indonesian media is consumed by a lot of Singaporeans and Malaysians just because big names dari Indonesia yang terkenal di Singapore and Malaysia, probably like your Noah, your Peter Pan, Sheila on 7, Melly Goslow, so many. I was from music school in Singapore and a lot of us like pulang balik ke Java Jazz each year, so we'd know people like Malik and the Essentials, Barry Likumahua, Teddy Aditya. Early on in the 2000s like Soul Vibe. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts. Ada banyak kendala mengapa film atau lagu-lagu Malaysia gagal mendapatkan market Indonesia. Salah satunya juga adalah masalah bahasa. Bagi sebagian orang Indonesia, apalagi anak-anak muda hari ini, bahasa Malaysia sangat tidak familiar, tidak bisa dipahami secara penuh. Kesulitan itu yang membuat produk seni Malaysia jarang muncul di sini. Yang kedua, juga soal diversifikasi industri kreatif di Indonesia yang sudah memiliki konsumennya masing-masing. Analoginya, jika produk yang ditawarkan Malaysia tidak lebih baik dari produk yang tersedia di dalam negeri, maka orang Indonesia lebih memilih produk dalam negeri. Dalam konteks itu, bukan karena soal nasionalisme, tapi karena film atau lagu-lagu Indonesia lebih relate dan dipahami. Yang ketiga juga soal kualitas. Harus diakui,
kualitas musik Indonesia jauh di atas kualitas musik Malaysia. Dalam satu Nusantara ini, Indonesian film and Indonesian music is something that trickles down to like Singapore and Malaysia. So it's not the other way around, but it goes from Indonesia to the rest of us. And I think that's something that orang Indonesia nggak berapa realize. Iya. How much we consume your content. Oh really? And your music. Yeah. Okay. And so Alasan paling masuk akal mengapa industri musik di Indonesia jauh lebih berkembang daripada Malaysia, karena sistem sosial, politik, dan budaya. Membahas tema ini menarik karena berkaitan dengan sistem nilai yang dianut oleh kedua negara. Tentu saja, sistem nilai saling terkait dengan kesenian, film, atau lagu-lagu sebagai produk budaya. Kesenian itu produk budaya, dan kesenian tidak lahir dari ruang hampa, tapi berangkat dari kondisi atau situasi sosial yang mendasarinya. Indonesia menganut sistem republik yang demokratis, sementara Malaysia menganut monarki konstitusional. Di Indonesia lebih terbuka dan moderat. Ide-ide kreatif di negara ini hampir tidak ada batasan. Mengkritik pejabat atau kepala negara lewat film atau musik sudah biasa di sini. Sedangkan di Malaysia, banyak hal yang dibatasi, dianggap tabu dan terlarang. Anda bisa dipenjara jika berani mengkritik raja, apalagi mendelegitimasi kedudukan monarki secara terbuka. Di Malaysia, kondisinya juga lebih teratur. Distribusi kekayaan cukup merata dan memperkecil gap antara orang miskin dan orang kaya. Jadi budaya kritik tidak begitu populer dalam budaya orang-orang sana. Mereka lebih top down, cenderung menerima apa saja yang diberikan oleh para penguasa. Lagu-lagu atau film dilarang menyentuh area-area yang sensitif. Sangat sulit mengangkat film atau lirik lagu berdasarkan tema-tema sosial karena bisa dianggap sebagai ancaman. Kalau lu ke Jakarta, masuk aja toko Gramedia, udah banyak buku. Bukunya translasinya ada banyak. Translasi Mein Kampf juga ada. Itu tulisan Hitler. Kalau sini band, sini banyak band. Sini kita suka band. Ya betul. Lembaga penapisan film itu di bawah Menteri Dalam Negeri. Internal and mereka bisa mengatakan film itu satu ancaman. Kreativitas di sana dibatasi oleh sistem nilai, segregasi ras, monarki, dan kedudukan raja. Sementara di Indonesia, populasinya banyak, suku bangsanya beragam, distribusi kekayaan belum merata. Sayangnya, gap antara orang kaya dan miskin masih cukup lebar dan menciptakan generasi kritis yang mempertanyakan banyak hal yang juga dituangkan dalam berbagai cara, termasuk lewat film atau musik. Dari sini dasar mengapa gagasan-gagasan untuk karya seni di Indonesia jauh lebih variatif, berani, dan bahkan cenderung menantang batasan. Yang dimaksud menantang batas di sini adalah mengangkat tema-tema sosial atau peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu, seperti misalnya film G30 SPKI, film tentang kerusuhan Mei, atau film dan lagu-lagu yang mengkritisi sistem sosial dan juga berani membahas akulturasi antar budaya, agama, atau ras, yang mana hal-hal seperti ini sangat tidak mungkin terjadi di Malaysia. Dengan kondisi itu, tentu saja wajar jika industri kreatif di Indonesia jauh lebih berkembang dan inovatif. Pada akhirnya, produk-produk budaya itu mulai dikonsumsi di Malaysia. Apalagi perkembangan teknologi internet mempermudah serbuan lagu-lagu atau film-film Indonesia masuk ke Malaysia. Padahal pada tahun 90-an, lagu-lagu Malaysia sangat sukses menyerbu market Indonesia. Artis, band, dan juga penyanyi Malaysia mendapatkan tempat yang luas di sini. Band seperti Shorts, Axis, Slam, atau penyanyi-penyanyi seperti Siti Nurhaliza, Sheila Majid, dan lain-lain merajai top 10 musik Indonesia. Musisi-musisi Malaysia dibiarkan mengekspor market Indonesia, bahkan disupport. Tidak ada protes, tidak ada larangan, tidak ada boikot. Para pelaku industri musik di sini justru terpacu untuk menghasilkan karya-karya musik yang lebih baik. Hingga tahun 2000-an awal, industri musik Indonesia mulai berkembang dengan beragam varian musik, genre, dan juga aransemen. Bukan saja di ranah mainstream, tapi juga di skena musik metal, punk, indie, atau musik-musik bawah tanah. Itu juga didukung oleh pasar besar dalam negeri. Di ranah mainstream punya pasarnya sendiri, di ranah bawah tanah juga punya pasarnya sendiri. Pelaku industrinya banyak, penikmatnya jauh lebih banyak.
semua genre ada, semua jenis musik tersedia. Apalagi market Indonesia sangat terbuka dengan persaingan. Dan semakin kompetitif sebuah pasar, maka semakin bagus juga karya yang dihasilkan. Pada akhirnya, industri musik Indonesia melesat jauh dan berada di level yang berbeda dari Malaysia. Wajar band, penyanyi, atau lagu-lagu Indonesia mendominasi industri musik di sana. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Dalam teori, itulah disebut dengan hegemoni. Dan hegemoni menunjukkan dominasi dan power. Pertanyaannya, apakah pihak Malaysia membiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu, musisi-musisi Malaysia melakukan protes keras dan meminta negara membatasi musik Indonesia. Mereka bereaksi untuk melindungi pasarnya dari serbuan musik Indonesia. Walaupun kita baru saja membincangkan untuk menetapkan kuota 90% lagu tempatan dan 10% lagu asing, nak juga tengok respon Yohan ni bila dapat tahu pasal isu ni. Komen sikit bapak-bapak semua. Persatuan Hiburan Malaysia kita cuba meletakkan had bagi lagu-lagu daripada Indonesia sebanyak 10% sahaja. Ada dengar tak? Belum dengar kabar itu. Semuanya tergantung kebijakan dari industri hiburan Malaysia. Itu hak dari pihak industri hiburan Malaysia. Kita musisi Indonesia sebenarnya menyayangkan. It's too bad kita pun datang ke sini bukan bermaksud berkompetisi, bersaing dengan band-band Malaysia ataupun artis-artis Malaysia. Kita di sini datang untuk menghibur, bersatu dengan musisi Malaysia untuk memajukan musik. Apalagi yang bisa kita buatkan karena memang kebijakan industri sudah hal yang mutlak mungkin ya. Mungkin ada... Sayangnya, upaya untuk menghalangi masuknya musik Indonesia ke Malaysia gagal total. Kenapa? Karena pada dasarnya, meskipun Malaysia menutup pasarnya, tapi tidak didukung dengan penyediaan karya musik yang sepadan. Analoginya begini, ketika Anda menutup pasar Anda, maka Anda harus menyiapkan produk yang lebih bagus atau minimal setara. Tapi jika pasar ditutup, namun suplai dalam negeri kosong, maka demand-nya tidak terpenuhi. Pada akhirnya, orang Malaysia juga akan mencari lagu-lagu Indonesia. Lagi-lagi, ini soal rasa, soal kualitas, soal selera. Muzik Indonesia sebab dia ada kelainan daripada muzik-muzik yang macam mungkin dalam dia cari tersendirilah. In terms of dari segi alunan tu berbeza lah. Catchy sikit lah, bagi saya catchy sikit daripada orang Malaysia punya lagu sebab Malaysia punya lagu basically dia sama je. Rentak sama, muzik sama, irama sama. Sebab lagu Melayu macam banyak meripik je lah macam tu. Lagu Indonesia dia unik lah. Unik dia selalu yang trendy, yang baru, yang beat dia pun yang lain daripada yang lain. Hari ini kondisinya justru semakin menjadi-jadi. Hampir setiap bulan musisi-musisi Indonesia melakukan konser di Malaysia. Di TV, radio, kafe, dan supermarket memutar lagu-lagu Indonesia, bahkan hampir tidak memberikan ruang bagi musisi-musisi lokal di sana. Ketika satu negara mendominasi budaya populer negara lain, maka secara tidak langsung akan terjadi pergeseran budaya. Pertama, ini mempermudah sosialisasi bahasa Indonesia di Malaysia. Perubahan tata bahasa bukan tidak mungkin. Jika terus-terusan diserbu oleh produk-produk film atau lagu Indonesia, maka anak-anak muda Malaysia dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Atau karena kondisi market yang kecil dan ingin mendapatkan pasar Indonesia yang besar, industri kreatif di Malaysia mau tidak mau harus menyesuaikan dialog dengan bahasa Indonesia. Situasi ini berbahaya dan harus menjadi motivasi bagi pelaku industri di sana untuk lebih kreatif dan meningkatkan kualitasnya demi mempertahankan pasarnya, identitasnya, dan juga bahasanya. Saat ini, itu yang paling penting. Itu memang belum bisa disebut sebagai kolonisasi budaya. Tapi jika terus-terusan seperti ini, maka bukan tidak mungkin infiltrasi budaya pop Indonesia akan mendominasi Malaysia untuk waktu yang sangat lama. Ingat, market Indonesia itu besar karena didukung oleh populasinya. Wajar jika banyak pelaku industri kreatif baik film maupun musik di Malaysia sangat berharap bisa menembus pasar Indonesia. Hanya saja ketika pasar belum menerima, jangan protes, jangan ngambek, dan jangan menyalahkan pasarnya, tapi coba introspeksi.